Oke, Baik. oke, terima kasih yang sudah respon. Baik, teman-teman, sebelum mulai, saya ingin membagikan dua pengumuman yang nanti mungkin akan diulang di bagian pengumuman, tapi saya sebagai gembala dari Reveal. Reveal itu adalah gereja yang mengiril. Saya ingin menyampaikan ada dua hal. Pertama, teman-teman, Real baru saja meluncurkan satu kegiatan, yaitu kita akan ada sebulan sekali pertemuan di daerah Permata Hijau di Beleza di Reveal. Nama kegiatan kita adalah Real Connection yang kita adakan di setiap hari, bukan setiap hari Kamis. Kamis sebulan sekali jam setengah 8 malam sampai kira-kira sampai jam 9 malam. Nah, teman-teman yang mungkin dari luar kota bisa join secara online, tapi online-nya ini adanya via TikTok gitu. Tapi untuk teman-teman yang ada di sekitar Jakarta, boleh banget untuk berkunjung ke daerah Permata Hijau, Beleza. Dan kita akan mengadakan Real Connection ini yang berikutnya, yang kedua kita akan adakan di tanggal 4 September, hari Kamis depan. Jadi teman-teman boleh di-highlight tanggalnya. Tanggal 5 September karena hari libur nasional, harusnya kita bisa sama-sama join di tanggal 4 September. Kemudian yang kedua, teman-teman, kita dari Real juga punya kerinduan untuk kita bisa punya eh, apa namanya, komunitas-komunitas yang bisa onsite tapi tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah-daerah lain. Dan maka dari itu teman-teman, mungkin teman-teman yang ada di dalam Real, kalau punya teman-teman yang lain secara berkelompok bisa bisa bertemu, apa namanya, bisa bisa saling bertemu juga di daerah masing-masing, dan misalkan butuh bantuan untuk pelayanan Real atau mungkin ada kesempatan untuk kita bisa datang ke sana, mungkin bisa dikabari ke Kak Kevin Lewis atau Ko Reynard. Jadi nanti kita kayak hari Kamis besok, salah satu real leader kita si Ko Renard itu akan pergi ke Semarang. Jadi teman-teman juga yang mau, yang ada di sekitar Semarang, Salatiga mungkin, Semarang Salatiga, terus mana lagi ya, Kopeng, bahkan mungkin Magelang sampai ke Jogja, mungkin bisa bisa hubungin dia. Atau mungkin ya, jadi kita rindu bisa bisa menjangkau dengan lebih luas lagi ke daerah-daerah. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tergerak untuk kita bisa bangun komunitas di daerah-daerah bareng-bareng, itu teman-teman nanti bisa hubungi juga ke Kak Kevin Lewis ya, atau Kak Renard. Itu pengumuman dari saya. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan kita, yaitu mengenai sosiopolitik. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, teman-teman yang join di dalam Zoom meeting ini, kalian join dalam keadaan tahu temanya, bukan tidak tahu temanya. Yang artinya, karena tema pembahasan firman ini kan bersentuhan langsung dengan kesulitan teman-teman. Mungkin hari ini ada yang lagi dalam kesulitan masalah hidup, hutang atau segala macam, tapi tema hari ini tidak menyinggung itu, dan teman-teman tetap join. Saya percaya teman-teman berarti memang mau diajak untuk memikirkan bagaimana peran orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Jadi sekali lagi teman-teman, berarti teman-teman adalah orang-orang yang mau diajak untuk menjadi eh, menjadi orang Kristen yang tangguh di tengah dunia, atau bahkan di tengah negara kita yang cukup, ya kita lihatlah kemarin, kemarin banget mungkin teman-teman semua tahu bahwa ada demo yang berakhir rusuh gitu ya. Bahkan nanti mau ada lanjutannya di tanggal 28 Agustus, dan saya sarankan untuk kalau bisa hindarilah pergi-pergi ke luar rumah, terutama ke daerah daerah Senayan dan sekitarnya. Tapi teman-teman, apa namanya, dengan kita melihat keadaan situasi negara ini, kita juga melihat bagaimana kenapa bisa sampai terjadi demo gitu ya. Kita harus berpikir itu dulu. Kenapa bisa sampai terjadi demo? Ini mungkin terlalu banyak faktornya, tapi kalau saya boleh berpikir, ada tiga hal yang sebenarnya membuat demo ini bisa terjadi. Saya buka catatan saya dulu ya. Jadi pertama,
yang membuat demo yang 28 September itu 28 Agustus kemarin itu terjadi adalah pertama, kebijakan yang dirasa sangat memberatkan rakyat. Kebijakan ini adalah kemarin mau ada kenaikan gaji DPR gitu ya salah satunya. Tentu kalau teman-teman juga mengikuti beberapa minggu sebelumnya ada kasus dengan bupati dari Pati ya atau wali kota ya, bupati harusnya ya dari Pati. Nah itu pun juga ada demo yang besar lebih dari 50.000 orang setahu saya. Nah terus kedua, kenapa bisa terjadi demo kemarin? Ada arogansi dan ketidakberpihakan yang terlihat dari pemimpin-pemimpin kita di DPR. Jadi arogansi dan perasaan ketidakberpihakan. Nah, nanti tolong di highlight kata arogansi dan ketidakberpihakan karena nanti akan saya bahas di tengah-tengah dengan sesuatu yang cukup menarik. Pokoknya highlight kata arogansi dan ketidakberpihakan. Yang ketiga, rakyat merasa dibodohi oleh pemerintah dengan berbagai macam hal yang dilakukan untuk seakan-akan mau melakukan sesuatu untuk rakyat, tapi rakyat merasa nih semua kayaknya lagi ngebodoh-bodohin kita deh. Nah, itulah yang membuat akhirnya demo tersebut bisa terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, sebagai orang Kristen kita harus gak sih membahas politik gitu? Sebagai orang Kristen kita harus gak sih membahas hal-hal seperti ini? Nah, ini yang menjadi sebuah hal yang perlu kita pikirkan. Sebagai orang Kristen, apakah kita perlu membahas hal ini? Mungkin semua kita jawab perlu. Kenapa? Karena kita anak Tuhan. Itu iya, betul. Tapi saya mau kasih sebuah jawaban lain. Ada di sini yang sedang kuliah, angkat tangan. Atau sudah pernah kuliah, angkat tangan. Yang sudah pernah kuliah artinya udah lulus ataupun lolos gitu ya. Baik lulus maupun lolos, angkat tangan. Yang sudah pernah kuliah ataupun yang sudah lolos atau lulus kuliah. Oke, terima kasih. Boleh turunkan tangannya. Jadi banyak. Nah, saya mau tanya sama teman-teman semua yang kuliah. Ada yang kuliahnya kuliah ekonomi, angkat tangan. Kalau yang kuliah ekonomi dan sejenisnya seperti contohnya manajemen, ekonomi pembangunan, akuntansi dan lain sebagainya macam. Boleh angkat tangan kalau ada? Atau mungkin kuliah bisnis dan lain sebagainya macam. Nah, kebetulan thank you. Jadi kebetulan saya di kampus itu ngajar, saya ngajar di sekolah teologi, tapi mata kuliah yang saya pegang adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena saya punya linear S1 saya adalah ekonomi. Nah, menariknya setelah saya selidiki, ternyata ilmu ekonomi itu selalu beririsan dengan ilmu lain. Coba, ekonomi pasti meneliti tentang masyarakat. Misalnya saya sedang mengajarkan ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan itu salah satu indikator terjadinya pembangunan adalah selain modal yang banyak, terjadinya laba yang semakin banyak, tapi ada satu lagi faktornya, yaitu pertumbuhan manusianya. Jadi ekonomi ini tidak hanya bicara tentang uang, tapi orang. Nah, dari sini kita bisa memikirkan ini, bahwa sebenarnya kok bisa ilmu lain itu bisa terintegrasi dengan, misalnya kayak ekonomi, kok bisa terintegrasi langsung misalnya dengan keadaan-keadaan masyarakat. Tapi kenapa kalau kita udah ngomongin tentang Alkitab, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen tidak sanggup, tidak mampu, tidak memahami gimana caranya memasukkan firman Tuhan atau mengintegrasikan ilmu ini kepada hal-hal lain. Karena mungkin kita punya pikiran udah yang penting selamat. Betul, saya tidak, ya apalagi yang diomongin kalau bukan selamat kalau kekristenan, kalau Alkitab. Tapi ingat, Tuhan bilang kamu adalah garam. Yang artinya apa? Kita tuh harus punya singgungan langsung juga dengan masyarakat. Yang harusnya kita juga tahu gimana caranya menjawab kebutuhan masyarakat. Dan ini yang harus kita mengerti tentang kebutuhan masyarakat itu seperti apa, kebutuhan manusia seperti apa. Dan ingat, seperti garam, kalau kita contoh ya, Yesus bilang di dalam Matius 5, anak kita yang ada di Reveal kemarin sedang membahas kamu adalah garam. Ingat, garam itu hadir bukan mengasinkan dirinya sendiri. Sekali lagi, garam ada bukan untuk mengasinkan dirinya sendiri. Maka orang Kristen yang hidup hanyalah untuk diri sendiri, bukan Kristen.
Karena orang Kristen sejatinya memberikan dampak bagi yang lain, seperti garam yang ditaruh di dalam sepanci sup. Jadi semuanya ada rasa, ada dampak. Jadi sekali lagi, garam bukanlah untuk mengasinkan dirinya dia ada, tapi untuk memberikan dampak makanan kepada yang lain. Nah, makanya kita sebagai orang Kristen, gimana kita mau jadi dampak bagi sekitar, atau bagaimana cara kita bisa membagikan salib Kristus kepada sekitar, kalau kita cuek sama keadaan sekitar. Kalau kita tidak peduli dengan kehidupan politik, ekonomi, apa segala macam. Kalau kita tidak peduli dengan keadaan, dimulai dari keadaan rumah dulu. Bagaimana mungkin kita bisa membagikan firman kalau misalkan di rumah saya kita tidak peduli dengan orang-orang yang di rumah? Kan aneh. Nah, ini yang akan kita sama-sama pelajari makanya. Dan menariknya, tema yang dibahas ini adalah tentang sosiopolitik. Semua teman-teman sudah lihat ya. Temanya adalah eh, tentang sosiopolitik, dan mari kita akan mencoba sekarang membahas dan mempelajari bagian ini. Apakah sudah terlihat? Oke, sosiopolitik. Sebelum kita mulai membaca firman Tuhan, saya ingin kita melihat dulu definisi sosiopolitik supaya kita tahu apa yang mau kita omongin. Sekali lagi kita akan lihat dulu definisi sosiopolitik supaya kita tahu apa yang akan kita omongin di dalam bagian ini. Jadi kita supaya tidak salah-salah dan supaya tidak tersesat dan tidak tahu arah jalan pulang. Jadi pertama kita akan tahu dulu sosiopolitik itu apa artinya yang dibahas. Dan secara kata ternyata mereka tuh tidak ada arti yang seperti apa. Yang saya akan bagikan di sini adalah definisi yang kira-kira sosio dan politik ini ngomongin apa atau cakupannya bicara tentang apa. Nah, jadi pertama kita lihat sosio. Jadi sosiopolitik itu terdiri dari yang pertama sosio dan yang kedua politik. Sosio itu artinya apa? Berkaitan dengan kehidupan masyarakat, hubungan antar individu, kelompok, nilai, norma, dan budaya. Jadi yang akan kita highlight di sini adalah berkaitan dengan kehidupan masyarakat atau hubungan antar individu. Intinya gitu. Yang kedua politik. Politik ini akan ngomongin apa? Berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan, pemerintah, serta cara mengatur masyarakat. Jadi sosio itu ada hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Politik ini sekarang akan dikaitkan dengan kekuasaan, kebijakan, cara mengatur masyarakat. Maka sosiopolitik kita bisa mengambil definisi singkat yang akan kita pelajari adalah ini. Merujuk pada segala sesuatu yang berhubungan dengan keterkaitan antara aspek sosial dan aspek politik dalam kehidupan masyarakat. Nah, dengan mengacu kepada kata sosiopolitik ini, berarti kita harus menyadari bahwa politik itu mempengaruhi sosial atau kehidupan masyarakat kita. Jadi kita harus ngerti, di sini ada hubungan atau ada kaitan antara aspek sosial dan aspek politik di dalam kehidupan masyarakat. Sekali lagi, ada kaitan antara aspek sosial dan politik di dalam kehidupan masyarakat. Jadi entah politik mempengaruhi masyarakat, tapi masyarakat juga mempengaruhi politik, keduanya bisa saling mempengaruhi. Nah, kita akan coba lihat teks Alkitab untuk membahas bagian ini. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel. Kita akan coba lihat dulu bagaimana Alkitab membahas sosiopolitik dengan sebuah contoh cerita yang terjadi. Sehingga teman-teman nanti bisa mengerti kenapa bisa situasi dunia sekarang seperti ini. 1 Samuel 8, mari kita buka 1 Samuel 8. Di sini saya mencantumkan beberapa ayatnya. Nah, kita lihat dulu judul perikopnya adalah orang Israel menghendaki seorang raja. Jadi di sini yang akan kita bahas adalah tentang tema ini, orang Israel menghendaki seorang raja. Kita akan baca ayat 4 dan 5 terlebih dahulu untuk ngerti konteksnya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tapi teman-teman sudah dapatkah ayatnya? Yang sudah dapat boleh angkat jempolnya. Baik, mantap.
Saya akan bacakan 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 5. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Jadi perhatikan di sini, Samuel itu udah lanjut usia dan ternyata ingat Samuel ini nabi, tapi anak-anaknya nggak benar hidupnya. Itu makanya di dalam konteks ini lihat, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja. Jadi yang diminta ini adalah raja, yang artinya pemimpin seluruh kehidupan mereka. Angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Sekarang perhatikan, bangsa Israel sekarang minta raja karena mereka melihat kepada bangsa lain. Jadi mereka melihat kepada bangsa lain ini dipimpin loh oleh raja. Masa kita enggak? Jadi maksudnya adalah yang saya mau katakan adalah di sini, berarti ketika Israel tiba-tiba dipimpin oleh seorang raja, Israel sedang mencontoh itu dari bangsa kafir. Bukan mengikuti aturan atau bukan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Makanya di sini kita lihat di ayat 11. Kita baca dari 10 dulu. 10 dari 11, saya akan bacakan. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Tapi sebelum kita lanjut ke ayat 14 dan 18, saya ingin kita melihat ayat 7 terlebih dahulu, ayat 7. Kita biar tahu respon Tuhan ketika bangsa Israel minta raja, ayat 7. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Jadi perhatikan di sini, konteks yang mau dibawa di dalam Israel ini adalah pertama-tama ini, bahwa bangsa Israel saat itu rajanya langsung adalah Tuhan, pemimpinnya langsung adalah Tuhan. Dan ini yang dinamakan dengan teokrasi. Oke? Teokrasi. Theos kratos, theos kratein. Theos itu Allah, kratos kratein itu artinya pemerintahan Allah. Jadi teokrasi itu artinya adalah pemerintahan Allah. Itu teokrasi. Tapi ternyata bangsa Israel tuh minta untuk diubah sistem pemerintahannya dari teokrasi menjadi monarki. Dari yang tadinya dipimpin Allah, sekarang dipimpin manusia yang mewakili mereka adalah seorang raja. Sampai sini bisa dimengerti konteks ceritanya? Masih bisa dimengerti ya? Jadi sekali lagi, bangsa Israel awalnya adalah bangsa yang teokrasi, dipimpin langsung oleh Allah, Theos dan Kratos. Tapi sekarang mereka minta raja dan rajanya adalah manusia. Sekarang mereka mau pindah, politiknya pindah. Tadinya teokrasi, sekarang jadi monarki. Oke? Jadi politiknya pindah. Maka karena cara politiknya pindah, sistem politikan dan pemerintahnya pindah, maka apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Kita coba lihat lagi, baca ayat 11. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Jadi ini adalah sebuah hak raja atau pemimpin yang memerintah manusia. Jadi manusia memerintah manusia lain. Baca, anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya atau jadi budak. Kita langsung loncat ke ayat 14. Ini selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitun akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Gimana? Sudah terlihat? Sudah terjadi? Sekarang? Yang 15, dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Atau dalam tanda. Jadi di dalam ayat 15 ini, dia ambil gandum, ambil hasil dari kita, dan itu dikasih kepada siapa?
orang-orangnya yang ada di pemerintahan juga. Atau bahasa zaman sekarang terkenal dengan nama nepotisme. Sekarang pertanyaannya, Alkitab udah bahas belum? Sudah ternyata. Makanya Alkitab sudah, inilah yang dinamakan dengan nubuatan sebenarnya. Inilah, dan Allah sendiri yang membicarakan ini kepada Samuel. Dan Samuel ngomong kepada bangsa Israel. Ayat 16, budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambil 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi manusia. Manusia itu akan jadi budaknya. Perhatikan ayat 18. Perhatikan ayat 18, gongnya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Gimana? Gimana? Ya, sampai ya, ini coba resapi perkataan-perkataan yang ada di dalam kitab Samuel ini dan bayangkan dengan apa yang terjadi kepada bangsa kita sekarang. Bukankah ini terjadi juga hari-hari ini seperti ini? Kita coba dari dulu orang Kristen sudah berapa kali kita setiap kali pemilu kurang doa apa kita untuk pemimpin yang bisa memimpin kita dengan baik? Betul nggak? Betul nggak? Kita kurang berdoa apa? Mungkin ada teman-teman yang berdoa juga setiap hari. Sekali lagi, mungkin ada teman-teman, saya nggak tahu ya isi doa teman-teman, tapi mungkin ada yang setiap hari mendoakan pemerintah. Mungkin ada. Tapi lihat, di dalam teks ini, ternyata Tuhan menunjukkan sebuah disappointment atau kekecewaan yang sangat dalam. Karena apa? Karena bangsa Israel lebih memilih dipimpin manusia daripada dipimpin oleh Allah. Jadi ini secara sistem pemerintahan jadinya, makanya nanti lihat dari ayat 14 dan 15, dari ladangmu, kebun anggurmu, kebun zaitunmu akan diambil yang paling baik. Dari anggurmu akan diambil semuanya, terus budakmu laki-laki akan diambil. Dan kita akan jadi budak. Pertanyaannya, bukankah tadi kalau kita ingat, sosial itu artinya adalah sedang mempelajari kelompok atau masyarakat. Bukankah ini yang dibahas di dalam ayat 14-18 ini adalah kehidupan sosial daripada perpolitikan yang dianut oleh bangsa Israel kemudian. Nah, itu adalah kehidupan sosialnya. Artinya apa? Secara bermasyarakat, masyarakat yang dipimpin oleh pemerintahan ini akan mengalami penindasan yang luar biasa dari siapa? Dari pemimpin itu sendiri. Nah, itu akibat dari apa? Akibat dari tidak mau dipimpin oleh Allah secara langsung. Sekali lagi, itu adalah akibat dari tidak mau dipimpin oleh Allah secara langsung atau teokrasi yang tadi. Nah, makanya coba kalau kita guguli dan kalau kita perhatikan baik-baik. Sekarang coba kita pikir baik-baik. Gimana dengan tapi kan mungkin ada yang mikir gini, Kak, tapi kan di dalam perjanjian lama kita lihat Allah itu main bunuh gitu aja. Kalau ada yang berbuat salah, dibunuh. Gitu. Iya, karena apa? Karena manusia-manusia itu semua berdosa, salah secara hukum di hadapan Dia. Maka akibatnya apa? Upah dosa ialah maut, harus mati. Jadi Allah tidak melanggar keadilannya dan kebenarannya waktu melakukan itu. Tapi mungkin di mata kita yang melihat, bunuh. Wah, kita akan merasa dia kejam. Kita akan merasa dia kejam karena kita adalah orang yang orang berdosa, yang kasihan sama orang berdosa juga, yang kita sama-sama ingin melindungi dosa masing-masing. Makanya kita ngelihat kayak, Allah itu begitu kejam ya ternyata ya. Tidak, padahal Allah bukan kejam, dia adil. Arti dari adil apa? Bahwa hukumannya harus dijalankan. Itu. Nah, berarti kita lihat sekarang. Tadi kita lihat bahwa ladang-ladang terus hasil terbaik dari manusia pun itu nanti rakyat-rakyat Israel akan berikan kepada raja. Mungkin kalau zaman sekarang itu kita sebut dengan pajak gitu ya, mungkin ya.
Jadi hasil-hasil apa segala macam nanti akan diberikan kepada raja. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya dengan ini kan terjadi waktu dipimpin oleh seorang raja, seorang manusia. Tapi bukankah waktu kita dipimpin Allah, kita juga disuruh kasih persembahan? Jadi sebenarnya waktu dipimpin Allah bukankah kita bawa kambing domba juga? Apa bedanya dong kalau gitu dipimpin oleh Allah dan dipimpin oleh seorang raja? Kayak nggak ada bedanya kan? Seperti tidak ada bedanya. Tapi ternyata kalau kita telusuri baik-baik, persembahan yang kita bawa ke hadapan Allah itu bukan persembahan yang menambah kekayaan Allah. Tetapi persembahan itu tujuannya adalah untuk menjadi pengganti bagi kita karena kita berdosa di hadapan Dia dan kita perlu substitusi pengganti. Waktu itu adalah darah yang tercurah supaya kita dilayakkan datang ketemu Dia. Sedangkan kalau untuk seorang raja yang monarki ini, kambing domba hasil ladang itu akan memperkaya diri mereka sendiri. Allah tidak butuh diperkaya oleh kita. Dia butuh persembahan bukan untuk memperkaya dirinya. Salah satu makna dari persembahan itu adalah supaya kita, orang yang berdosa ini, boleh datang bertemu dengan Dia. Karena kita dosa, kita butuh pengganti, kita butuh darah yang tercurah supaya kita boleh melihat Dia secara langsung. Nah, itu perbedaannya. Jadi kenapa harus ada kurban? Itu bedanya. Jadi perbedaan antara dipimpin Allah dengan dipimpin oleh manusia itu beda jauh. Beda jauh. Jadi dengan demikian akan terjadi perubahan cara hidup ketika dipimpin oleh Allah dan ketika dipimpin oleh manusia. Sampai sini bisa dipahami sama semuanya? Nah, sekarang coba. Saya tadi ada satu notes yang saya minta untuk teman-teman ingat tentang arogansi dan ketidakberpihakan. Oke? Tentang kenapa orang-orang tuh demo ke DPR karena arogansi dan itu segala macam. Teman-teman, saya mau tanya sama semuanya. Sekarang. Kita lihat mereka begitu acuh kan, pemerintah ini begitu acuh. Betul nggak? Begitu acuh, begitu tidak peduli. Coba pikir, perilaku pemerintah itu, saya sedang tidak menghina ya, tapi saya mengajak berpikir. Perilaku pemerintah itu mirip nggak sama Gen Z? Coba pikir dulu baik-baik. Saya tidak membandingkan. Saya tidak suruh kita untuk, wah, Kasam sedang menghina. Enggak, tar dulu. Saya ada maksudnya ngomong itu. Coba pikir dulu baik-baik. Mirip nggak kelakuannya dengan Gen Z? Yang antipati, yang juga tidak mau dengar-dengaran, sekarang tuh bahasanya adalah tone deaf gitu ya, pura-pura butuli apa segala macam, ya hal-hal itu. Jadi kalau buat saya secara pribadi saya itu adalah orang yang paling jarang menggunakan atau ngomongin tentang Gen Z atau mungkin menggunakan kata Gen Z gitu. Saya menggunakan itu dalam rangka memang ingin membuat contoh saja. Nah, tapi yang harus kita lihat, ternyata coba perhatikan ini. Pemerintah itu kelakuannya atau gaya-gayanya mirip dengan katanya adalah Gen Z. Mirip nih kelakuannya. Tone deaf, terus tidak mau ini segala macam. Sekarang pertanyaannya, berarti kalau dengan demikian kita bisa berpikir gini. Berarti pemerintah itu adalah gambaran dari rakyatnya dan rakyat itu berlaku karena pemerintahnya demikian juga. Jadi buat saya secara pribadi, pemerintah dan rakyat ini adalah sebuah hubungan, sebuah relasi yang artinya ini akan mempengaruhi ini akan mempengaruhi ini. Jadi sosiopolitik ini artinya apa? Kehidupan sosial akan mempengaruhi bagaimana politik, tapi politik juga akan mempengaruhi kehidupan sosial. Dan sehingga yang harus kita lihat, salah satunya apa? Misalnya kayak yang paling sering diomongin secara umum adalah kritik terhadap Gen Z, dan itu ternyata dilakukan oleh pemerintah kita. Berarti dengan demikian saya mau bilang bahwa semua orang yang ada di Indonesia adalah seperti itu secara garis besar.
Jadi kita tidak bisa kita tidak bisa memojokkan generasi Z itu adalah yang kayak gini-gini. Anda juga, saya juga berarti. Karena terlihat dari pemerintah kita yang seperti itu. Coba pikir baik-baik dulu, renungkan dulu baik-baik perkataan saya. Renungkan dulu. Nah ini, jadi kita mengalami jadi itulah yang terjadi. Kita seperti ini, misalnya, saya mau kasih contoh. Gimana caranya kita memilih presiden? Adalah dengan suara terbanyak, betul? Dengan pemilu dengan suara terbanyak. Nah sekarang pertanyaannya, yang terpilih jadi presiden, apakah orang yang banyak keahlian atau cukup suaranya aja yang banyak? Nggak harus punya banyak keahlian. Sekarang lihat, di gereja siapa yang bisa pelayanan? Yang suaranya banyak atau yang banyak bisanya? Yang banyak bisanya atau yang suaranya banyak? Pikir baik-baik. Berarti cara pemerintah melakukan sesuatu terhadap rakyat itu akan di-copy paste oleh rakyat untuk kita lakukan. Makanya sekarang misalnya sekarang rakyat itu, misalnya kita ada sekarang di zaman sosial media di mana kita itu lebih mementingkan popularitas dibandingkan dengan kebisaan ya, atau kemampuan-kemampuan. Makanya kita lihat pemerintah kita pun lebih mementingkan gimana caranya populer meskipun dengan cara yang negatif campaign atau black campaign. Yang penting ada campaignnya. Jadi nggak peduli mau benar atau salah, yang penting saya populer. Karena popularitas itu membuat saya ada kemungkinan dipilih lagi. Ingat, punya suara meskipun saya dianggap jelek itu jauh lebih bermakna daripada saya banyak bisanya tapi tidak ada yang milih saya. Nah, ini yang terjadi. Jadi makanya negara kita adalah, dan juga politik kita adalah politik dan negara yang dibangun berdasarkan jumlah suara. Bukan dibangun dengan berdasarkan sebuah kebisaan dari pemerintahnya. Dan itu akan mempengaruhi cara hidup kita. Makanya sekarang kita itu semuanya pengen jadi generalis, udah mulai jarang ada yang mau jadi spesialis. Kita udah semakin malas untuk melihat kepada hal-hal yang lebih inti lagi dan lain sebagainya macam, apalagi sekarang udah ada zaman AI. Nah, itu sekali lagi bagaimana politik akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya, sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus diam saja? Atau kita harus diam saja? Atau kita harus diam saja? Nah, mari kita buka Alkitab kita lagi. Kali ini saya akan membawa kita untuk bisa berpikir dengan cara yang berlawanan dengan apa yang disampaikan di dalam kitab Samuel. Sekali lagi, ini adalah sebuah pola pikir yang berbeda yang dari apa yang disampaikan kitab Samuel. Coba buka 1 Timotius 2. Coba buka 1 Timotius 2. Yang sudah dapat boleh angkat jempolnya. Saya belum dapat. Semua masih semangat ya mengikuti ya. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Koma. Pertama-tama Paulus bilang untuk semua orang, koma, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Jadi kita harus menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Tujuannya apa? Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan
akan kebenaran. Oke, itu ya pada intinya ya. Jadi ada teks ini. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam tentang teks ini, saya ingin bagikan sedikit tentang latar belakangnya. Kenapa bisa bisa sampai Paulus menulis hal ini? Sekali lagi, kenapa bisa sampai Paulus menulis naikkanlah permohonan doa syafaat ucapan syukur? Kenapa Paulus tiba-tiba nyuruh Timotius doa untuk pemimpin? Dan kita lihat Timotius saat itu ada di mana? Timotius pelayanannya ada di Efesus. Efesus itu adalah daerah seperti Jakarta. Dia itu daerah pantai yang di situ ada banyak sekali orang berlalu lalang. Pokoknya di situ daerah yang sangat berkembang, baik secara pengetahuan, baik secara apapun, baik secara keuangan juga, ekonomi, pokoknya sangat maju. Nah, kita lihat. Gini, konteks di dalam 1 Timotius 2 ini, mengapa Paulus menekankan doa untuk penguasa? Pertama, pemerintahan Romawi menuntut kesetiaan. Jadi Efesus ini kan dikuasai oleh Romawi. Jadi orang-orang Romawi itu menuntut kesetiaan. Tapi orang Kristen di daerah Efesus mudah dicurigai karena tidak menyembah kaisar atau dewa-dewa kota. Jadi kan orang Romawi itu kan menyembah kepada ilah-ilah. Tapi orang Kristen tidak menyembah ilah-ilah, tidak menyembah patung, tidak menyembah kaisar. Nah, jadi perhatikan di sini. Di sini pemerintah Romawi menuntut adanya kesetiaan. Nah, akibatnya apa? Nomor 2, Paulus ingin jemaat tidak memberontak atau dianggap sebagai pengacau. Karena kerajaan Romawi ini menuntut, karena orang Kristen ini mudah dicurigai, seperti zaman sekarang juga mudah dicurigai, maka Paulus nggak pengen jemaat memberontak atau dicap sebagai pengacau, tapi melainkan dikenal sebagai warga yang hidup damai. Ingat doa Yesus kepada murid-muridnya, dan juga ingat perintah Yesus supaya saling mengasihi. Makanya di sini kita harus lihat, melainkan dikenal sebagai warga yang hidup dalam damai. Jadi di sini perhatikan, meskipun sekacau apapun pemimpinnya, Paulus ingin jemaat tidak memberontak. Maka satu hal yang menjadi poin utama kita, seberapa kurangnya pemimpin kita, janganlah memberontak. Gitu ya. Tapi itu kan kita bahas lagi kalau soal terlalu banyak sebenarnya hal yang harus kita bahas, tapi kita nggak mungkin bahas semuanya. Yang ketiga, dengan berdoa untuk pemimpin, perhatikan ini, orang Kristen menunjukkan sikap positif agar jalan bagi Injil tetap terbuka. Sekali lagi, dengan berdoa untuk pemimpin, orang Kristen menunjukkan sikap positif agar jalan bagi Injil tetap terbuka. Sekarang pertanyaannya gini, kenapa harus Injil? Betul? Kenapa harus Injil? Nah, saya akan jawab dengan dua hal. Kenapa harus Injil? Yang pertama, berarti di dalam teks ini sedang ditekankan, di dalam teks ini Paulus sedang menekankan satu-satunya jalan supaya pemerintah itu bisa hidup di dalam hidup benar, supaya pemerintah itu jalannya benar, adalah hanya melalui percaya kepada pemberitaan Injil. Atau pemimpin-pemimpin negara itu harus percaya kepada pemberitaan Injil. Kenapa? Karena di dalam Injil, karena melalui Injil, orang jadi mengerti bagaimana caranya hidup di dalam kasih, di dalam keadilan, di dalam kebenaran yang sejati. Hanya melalui Injil. Makanya di sini Paulus menekankan, kita tidak mungkin bisa merubah pemerintahan itu dengan cara yang represif, yang melawan balik. Tapi kita bisa merubah kalau kita bisa punya kesempatan memberitakan Injil kepada mereka. Ini adalah satu hal yang perlu kita doakan loh. Apa? Kita bisa memberitakan Injil kepada para pemimpin kita. Supaya apa? Sekali lagi, ketika mereka mengenal Tuhan, mereka bisa hidup dalam kasih. Mereka bisa hidup dalam keadilan. Dan yang kedua, kenapa Injil yang harus ditekankan? Ingat ini. Ingat ini, teman-teman. Tadi di dalam kitab Samuel, kita lihat bahwa ada pergeseran pemerintahan dari teokrasi ke monarki, dari pemerintahan Allah kepada pemerintahan raja yang oleh manusia. Injil adalah berita yang menyampaikan bahwa Yesus adalah raja yang sejati. Sekali lagi, Injil adalah penyampaikan berita bahwa Yesus adalah raja yang sejati. Yang artinya apa? Pemberitaan Injil adalah ajakan kepada manusia untuk kembali kepada teokrasi atau dipimpin oleh Allah secara langsung.
Karena ingat loh, Yesus itu dua natur, ada Allah, ada manusia. Terlalu panjang kalau saya bahas ke situ ya tentang kepemimpinannya. Tapi yang harus kita ingat bahwa eh, Yesus adalah Allah dan Dia ingin manusia yang percaya kepadanya hidup di bawah pemerintahannya. Nah, makanya Injil menjadi undangan bagi kita untuk hidup di bawah pemerintahan Allah. Makanya gimana caranya supaya, berarti dengan demikian kita bisa berpikir gini, gimana caranya sosiopolitik bisa berubah hanya ketika semuanya diserahkan, ditundukkan di bawah berita Injil. Itulah kenapa harus berdoa bagi pemimpin. Nah, ini menjadi refleksi bagi kita. Sebagai umat Allah, kita harus mengerti jalan satu-satunya bagi kehidupan yang indah adalah kembali kepada pemerintahan Allah. Sekali lagi, jalan satu-satunya yang indah adalah kembali kepada pemerintahan Allah atau kita dipimpin oleh Allah, yaitu Kristus. Dan yang kedua, menjadi sebuah refleksi kita, bagi kita, pemerintahan Allah terjadi ketika Injil itu diterima, atau mungkin bahkan bahasa lebih baiknya kalau Injil ditegakkan di tengah-tengah dunia ini. Yang ketiga, bagian kita tetaplah berhikmat di dalam menjalankan misi pemberitaan Injil. Di dalam teks ini kalau kita lihat di ayat pertama, Paulus tidak suruh jemaat di Efesus untuk sekali lagi untuk melakukan hal yang represif atau ofensif. Tapi Paulus menyuruh mereka untuk berdoa. Berdoa, naikkan ucapan syukur untuk semua orang dan untuk raja-raja. Jadi bagian kita adalah tetap berhikmat. Mungkin ada di bagian teks lain di mana kita harus bisa menyampaikan pendapat kepada pemerintah kita, tapi kita sedang tidak bahas itu. Saya sedang bahas tentang intinya dulu, yaitu tentang berdoa bagi pemerintah kita. Nah, makanya ini yang menjadi bagian yang harus kita pikirkan adalah seperti ini. Ada 3 hal ini. Mengetahui kerusakan pada bangsa dan negara, tetapi tidak bertindak apapun, menunjukkan hidup yang penuh keegoisan atau hidup yang tanpa pengharapan. Ada orang-orang Kristen yang ketika tahu bangsanya kacau, tapi mereka bodoh amat. Bodoh amat. Karena udah yang penting gue bisa makan, yang penting gue masih bisa ini, yang penting gue masih bisa ini. Menunjukkan kalau kita ini sebenarnya hidup egois dan tidak punya pengharapan di dalam hidup. Kenapa? Karena kita berpikir tidak mungkin ada hal yang baik selain saya. Dan tidak mungkin ada orang bisa berpengharapan melihat dirinya sendiri. Ingat ini loh, kita tuh tidak mungkin meletakkan pengharapan ke atas diri kita sendiri. Itu adalah sebuah tindakan yang sangat bodoh dan konyol. 2, mengetahui kerusakan dan melakukan segala sesuatu tetapi tidak berdoa. Mengetahui kerusakan bangsa dan melakukan semuanya. Kritiklah apa segala macam. Tapi tidak sungguh-sungguh berdoa. Adalah seperti orang yang naik mobil di jalan tol, yang mungkin bukan naik ya, mengendarai mobil di jalan tol tapi nggak pernah belajar mobil sebelumnya. Jadi seperti orang baru di jalan tol tiba-tiba dia disuruh nyetir padahal nggak pernah nyetir sama sekali. Yang terjadi apa? Mungkin bisa nabrak, mungkin bisa nggak jalan, mungkin ya tidak akan berguna mobilnya dan mereka tidak akan sampai tujuan. Jadi tahu ada rusak, tapi nggak berdoa. Itu adalah sebuah tindakan yang bodoh. Yang ketiga, mengetahui kerusakan, mendoakan, dan melakukan yang harus dilakukan. Itu adalah menunjukkan iman. Jadi sekarang, apa bagian kita sebagai orang Kristen? Kita harus tahu betapa rusaknya bangsa kita. Tapi juga kita harus tahu bagaimana cara mendoakannya. Mungkin kita belum sampai di tahap melakukan. Untuk saat ini pun saya tidak sedang membahas bagaimana melakukan hal-hal yang lebih lagi. Tapi saya pada saat ini, malam hari ini, mengajak kita semua, ayo, mari berdoa bagi bangsa dan negara ini. Kenapa? Ternyata, perhatikan ayat kedua. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang. Kalau kita berdoa bagi mereka, dan kalau mereka ternyata punya keputusan yang baik, kita pun mendapat akibatnya. Akibatnya apa? Hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi makanya kalau kita tidak berdoa bagi pemimpin-pemimpin negara kita sedang berharap, kita berharap kepada kemampuan-kemampuan mereka,
Tapi kita lupa mereka punya dosa. Seharusnya biar bagaimanapun kita harus terus mendoakan mereka supaya mereka ketika mereka punya dosa pun mereka tetap berusaha untuk mau mengerjakan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu mensejahterakan bangsa ini. Jadi teman-teman, untuk saat ini bagaimana apa yang harus kita lakukan? Saya harus bilang, banyaklah dulu berdoa untuk bangsa ini. Dan lihat seperti nasihat Efesus tadi, hiduplah seperti ini. Janganlah kita dianggap sebagai orang yang memberontak atau dicap sebagai pengacau, tapi kita harus dikenal sebagai orang yang hidup dengan damai dan di dalam damai. Nah, terakhir mungkin cerita dari saya, mungkin baru-baru ini kalian mungkin teman-teman tahu ya nama Immanuel Ebenezer ya. Immanuel Ebenezer artinya Tuhan, Immanuel itu artinya Tuhan beserta kita, Ebenezer itu artinya adalah sampai di sini Tuhan tolong. Nah, itu namanya yang sangat Kristiani sekali gitu ya. Dan ternyata kemarin sampai ada wawancara wartawan bilang malu-maluin Tuhan Yesus aja loh. Nah, teman-teman, kalau orang Kristen sekarang, perhatikan ini. Kalau orang Kristen sekarang sudah mempermalukan dirinya dengan menjadi bagian daripada perpolitikan yang busuk, gimana caranya lagi kita bisa dipercaya untuk bisa membuat kemajuan bagi negara ini? Sulit. Maka dari itu, saya cuma bisa bilang, berdoalah. Berdoalah bagi pemimpin-pemimpinmu. Berdoalah bagi semua pemimpin. Entah pemimpin bangsa, negara, pemimpin gereja, itu di reveal kita setiap saat, setiap kali doa syafaat kita mendoakan itu. Karena kalau mereka mengambil keputusan dengan benar, kita hidupnya sejahtera. Itu ya. Jadi ini yang harus kita sama-sama pikirkan. Dan nanti di akhir daripada reveal ini nanti saya akan mengajak kita semua untuk berdoa di reveal lagi. Di akhir dari reveal ini nanti saya mau ajak kita semua untuk berdoa bagi pemimpin bangsa kita. Tapi sebelumnya saya akan tutup doa firman dulu. Setelah itu mungkin ada yang mau Q&A, silakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah kami yang hidup karena Engkau memberikan kami pencerahan. Kenapa hidup kami bernegara seperti ini? Tapi bukan cuma sekedar sesuatu yang buruk. Tuhan juga memberikan pengharapan bahwa kami punya kekuatan utama orang Kristen, yaitu doa. Dan Tuhan, Engkau mengingatkan kami sebagai warga negara yang baik, orang Kristen yang sungguh, kami diajak untuk berdoa bagi para pemimpin kami. Maka Tuhan tolong kami, supaya kami di dalam keseharian kami tidak hanya banyak kritik, tidak hanya banyak komplain, tapi kami juga turut andil di dalam mendoakan mereka. Karena kami tahu ini adalah langkah yang Tuhan inginkan juga, supaya mereka Tuhan betul-betul bisa tergerak hatinya. Dan kami tahu yang bisa menggerakkan mereka hanyalah Engkau. Jadi Tuhan, ketika kami berdoa, kami menyerahkan bangsa kami, supaya Engkau lah yang memimpinnya. Terima kasih. Biarlah Tuhan kami bisa juga punya kesempatan memberitakan Injil kepada pemimpin-pemimpin kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Amin. Thank you so much, Kak Sam. Thank you juga teman-teman yang bertahan sampai akhir walaupun sedikit berat ya. Tiba-tiba kita harus ngomongin dan harus tahu tentang kenegaraan ini. Tapi it's okay. Thank you so much, Kak. Oke, baik. Kita akan melempar ke Q&A. Di sini ada yang mau bertanya kah? Kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung open mic aja. Atau kalau ada yang nggak mau, yang mau anonimus gitu bertanyanya, boleh chat direct message ke aku lewat room chat di Zoom ini. Kalau nggak ada yang mau nanya, masalahnya Kak Samnya mau nanya balik. Nggak ya, canda. Apakah ada yang mau bertanya? Atau mungkin mau apa aja? Mungkin ada yang berpikir, jadi sebenarnya pemimpin negara kita ini itu tidak direstui Tuhan. Misalnya ada yang jadi bertanya-tanya gitu. Atau ada yang mau bertanya apa? Jadi kita harus bagaimana kan sebagai orang Kristen? Mungkin atau ada yang masih belum jelas tadi mau bertanya lagi gitu.